తండ్రిగా ఎందుకురా నాకు ఈ బతుకు ఎన్ని కష్టాలు పెడతావురా. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria disabilitas atau cacat yang bernama Viraya. Diketahui kalau Viraya ini sudah cacat semenjak lahir dan ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun itu semua tidak menjadi masalah untuk Viraya karena ia selalu semangat menjalankan hidup dan bekerja keras. Saat ini Viraya sudah mempunyai anak yang masih sekolah dasar bernama Raju. Namun istrinya atau ibu Raju sudah meninggal saat melahirkan Raju. Sehari-hari Viraya dan Raju tinggal di rumah kumuh yang berada di pinggiran kota. Namun nampaknya mereka sangat menikmati hidup sehingga mereka berdua selalu bahagia. Viraya sangat menyayangi Raju dan ia berjanji akan menyekolahkan Raju sampai ke perguruan tinggi agar kelak Raju bisa mengangkat derajat keluarganya. Raju sendiri mempunyai cita-cita menjadi pilot dan ia sampai terobsesi dengan pesawat terbang. Setiap pulang sekolah, Raju selalu diantar oleh Viraya untuk melihat pesawat terbang di bandara karena kebetulan rumah Raju tak jauh dari bandara tersebut. Raju selalu mengintip pesawat dari celah tembok bandara dan hal itu sangat membuat Raju bahagia. Seringkali Raju meminta ayahnya agar mereka bisa naik pesawat. Namun Viraya yang hidup kurang mampu tentu ia tak akan mempunyai uang seharga tiket pesawat. Ketika perjalanan pulang, Viraya meminta Raju agar rajin belajar dan menjadi orang pintar agar dirinya bisa mengejar cita-citanya yaitu menjadi pilot. Keesokan harinya saat mengantar Raju ke sekolah, Viraya bertemu guru Raju dan menanyakan perkembangan Raju di sekolah. Sang guru mengatakan kalau Raju adalah anak yang rajin belajar dan mempunyai otak yang cerdas. Bahkan Raju terpilih untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Namun sebelum itu Raju harus mengikuti dulu tes dan jika Raju lolos maka dipastikan masa depan serta pekerjaan Raju akan terjamin saat dirinya dewasa nanti. Bahkan cita-cita Raju menjadi pilot akan dapat dengan mudah dicapai jika Raju lolos mengikuti tes tersebut. Mendengar hal itu, Viraya menjadi sangat bangga kepada Raju. Dan ia juga berjanji akan membuat Raju untuk lebih giat lagi dalam belajarnya. Ketika di perjalanan pulang, Viraya mampir dulu ke kuil untuk berdoa kepada Tuhannya. Di sini Viraya meminta agar Tuhan mengabulkan cita-cita Raju dan menjadikan Raju orang yang sukses. Setelah itu Viraya lanjut bekerja yaitu menjaga sekaligus pembersih toilet umum. Beberapa jam kemudian terlihat Viraya yang sedang membersihkan toilet. Ternyata pekerjaan ini adalah warisan dari kakek Viraya. Tak lama Raju yang baru pulang sekolah mendatangi Viraya dan hendak membantunya bekerja. Namun jelas Viraya melarang karena ia tidak ingin Raju mewarisi pekerjaan ini. Viraya meminta sebaiknya Raju pulang saja dan fokus belajar agar ia lolos mengikuti tes beasiswanya nanti. Keesokan harinya Viraya dan Raju mendatangi kuil untuk berdoa. Di sini Raju meminta kepada Tuhan agar selalu melindungi sang ayah karena Raju sangat mencintainya. Mendengar doa itu, Viraya pun langsung mencium Raju dan mengatakan kalau ia juga sangat menyayangi Raju melebihi dari apapun. Keesokan harinya memperlihatkan Viraya yang sedang menyisir rambut Raju. Keharmonisan Raju dan Viraya membuat anak tetangga menjadi iri. Bahkan anak itu sampai mengatakan kalau dirinya sangat ingin menjadi anak Viraya agar selalu disayangi setiap hari. Mendengar hal tersebut, jelas kedua orang tua si anak itu memarahinya. Siang harinya saat Viraya bekerja menjaga toilet umum, ia didatangi oleh sahabatnya yang bernama Samir. Rupanya Samir sangat mengagumi Viraya karena kebaikannya itu. Bahkan Samir sampai komplain kepada Tuhan kenapa orang baik seperti Viraya harus diberikan cacat kakinya.
Mendengar hal itu, Viraya meminta Samir agar beristighfar karena ia sangat bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Tak lama Viraya didatangi lagi oleh satu sahabatnya yang bernama Koti. Kemudian mereka bertiga lanjut mengobrol dan saling bertukar cerita satu sama lain. Tak lama Samir dan Koti kembali ke pekerjaannya masing-masing. Samir menjadi supir bajai sedangkan Koti menjadi tukang sol sepatu. Sembari mengesol, ternyata Koti terus memperhatikan wanita cabe-cabean yang bernama Sumati. Terlihat Sumati yang baru menerima pelanggannya lalu gasken ke kamar untuk melakukan aha-aha. Beberapa waktu kemudian Koti mengintip Sumati melalui jendela kamarnya. Namun sayang Koti malah kepergok oleh Sumati. Di sini Sumati menanyakan apakah Koti mau membokingnya dan jika mau harganya 1.000 rupiah. Namun Koti hanya mempunyai 200 rupiah sehingga ia langsung diusir oleh Sumati. Sebenarnya Koti ini jatuh cinta kepada Sumati namun ia tidak berani untuk mengungkapkannya. Keesokan harinya adegan berpindah ke Viraya yang saat ini dipanggil oleh kepala sekolah Raju. Si kepala sekolah memberitahu kalau Raju anaknya telah lulus mengikuti tes dan sekarang ia resmi mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Mendengar hal tersebut betapa bahagianya hati Viraya karena mulai sekarang masa depan Raju sudah terjamin akan cerah. Bahkan Raju bisa mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang pilot. Siang harinya terlihat Viraya yang kembali mendatangi sekolah sambil membawa sekantong permen. Viraya bermaksud akan membagikan semua permen itu kepada seluruh siswa sebagai rasa syukur atas keberhasilan Raju yang telah mendapatkan beasiswa. Terlihat Raju juga yang sangat bahagia dan ia langsung berlari menghampiri sang ayah. Namun tiba-tiba Raju terjatuh lalu tergeletak pingsan. Raju! Raju padpeda, Randi! Raju! Seketika Viraya langsung panik melihat Raju yang tiba-tiba pingsan padahal selama ini Raju sedang dalam kondisi sehat walafiat. Tak lama pihak sekolah memanggil ambulan dan membawa Raju ke rumah sakit. Sesampainya di sana Raju langsung dibawa ke ruang UGD lalu diperiksa oleh dokter. Tak lama sang dokter memanggil Viraya lalu dengan berat hati ia mengatakan kalau Raju terkena penyakit leukemia atau kanker darah. Bahkan kanker Raju sudah sangat parah dan hidup Raju didiagnosa hanya akan bertahan 1 bulan lagi. Tidak ada cara lain untuk menyembuhkan Raju dan kini Viraya hanya tinggal menunggu keajaiban saja. Namun untuk membuat Raju agar tetap segar, sang dokter memberikan resep obat dan Viraya bisa membelinya di apotek terdekat. Mendengar itu semua hati Viraya seketika hancur karena anak satu-satunya yang paling ia sayangi kini akan pergi untuk selamanya. Tidak ada yang bisa Viraya lakukan selain hanya menangis sambil memandangi wajah Raju yang belum sadarkan diri. Malam harinya Viraya membawa pulang Raju ke rumah. Saat turun dari bajai, Viraya dihampiri Samir dan menanyakan apa yang terjadi dengan Raju. Namun Viraya lebih memilih menyembunyikan penyakit Raju dan mengatakan kalau Raju hanya kelelahan. Ketika Raju sudah tidur, Viraya kembali meneteskan air mata karena ia masih tak percaya dengan apa yang Raju derita. Tak lama Raju terbangun dan menanyakan kenapa sang ayah menangis. Viraya hanya beralasan kalau dirinya sedang teringat dengan mendiang ibu Raju saja. నువ్వేం బాధపడకు నాన్న. Pagi harinya memperlihatkan Raju yang sedang bersiap untuk bersekolah. Namun kali ini Viraya melarang Raju sekolah dan malah menyuruh Raju agar main saja sepuasnya. Bahkan Viraya juga memberikan uang jajan lebih kepada Raju dan memperbolehkan Raju jajan sesuka hatinya. Semua ini Viraya lakukan karena ia ingin membahagiakan dulu Raju sebelum Raju meninggalkannya. Tak lama Viraya mendatangi apotek dan membeli obat sesuai dengan resep dari sang dokter. Si penjaga apotek mengatakan kalau obat ini untuk 1 bulan dan harganya 4.000 rupiah. Sedangkan total semua uang tabungan Viraya hanya 2.000 rupiah.
sehingga ia hanya bisa membeli obat tersebut setengahnya saja. Setelah itu Viraya kembali ke tempat bekerjanya. Namun sesampainya di sana, Viraya begitu terkejut karena pemerintah sedang membongkar WC umum tempat dirinya mencari nafkah. Viraya mencoba komplain, namun pihak pemerintah mengatakan kalau jalan di kawasan ini akan diperlebar sehingga WC umum itu harus dibongkar. Viraya pun hanya bisa menangis karena mata pencaharian satu-satunya kini sudah tidak ada lagi. Kemudian saat Viraya pulang, ia kembali dibuat kaget karena Raju tidak ada di rumah. Dengan cepat ia langsung mencari Raju dan menanyakan kepada teman-temannya. Hingga setelah lama mencari, Raju ditemukan sudah tergeletak pingsan di dekat tembok bandara. Raju, Raju, Seluruh tubuh Viraya sudah bergetar karena ia mengira kalau Raju sudah tiada. Namun saat ada pesawat melintas, tiba-tiba Raju terbangun dan langsung melambaikan tangannya ke arah pesawat itu. Melihat hal tersebut, hati Viraya langsung plong. Di waktu yang sama, Raju mengatakan kalau dirinya sangat ingin menaiki pesawat. Dari sini Viraya berjanji dirinya akan mengabulkan permintaan Raju, yaitu naik pesawat. Bahkan Viraya memastikan kalau Raju akan naik pesawat dalam minggu-minggu ini. Mendengar hal tersebut, Raju menjadi sangat bahagia dan langsung memeluk sang ayah. Setelah itu Viraya mendatangi bandara lalu menanyakan berapa harga tiket termurah untuk 2 orang dengan tujuan ke kota sebelah. Petugas bandara menjawab tiket termurah untuk 2 orang hari ini seharga Rp10.000. Mendengar Rp10.000, tentu Viraya hanya bisa ngahuleng karena ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Si petugas kembali mengatakan jika ingin murah ada tiket seharga Rp7.000 namun untuk penerbangan 2 bulan lagi. Sayangnya opsi itu semakin tidak memungkinkan mengingat Raju hanya akan bertahan untuk 1 bulan. Kemudian Viraya bergegas pergi dan mendatangi 2 sahabatnya yaitu Samir dan Koti. Di sini Viraya mencoba meminjam uang Rp10.000 kepada mereka berdua. Namun tentunya Samir dan Koti tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian Samir menyarankan Viraya agar mengambil saja bantuan dari pemerintah untuk orang disabilitas. Karena selama ini Viraya tidak pernah mengambilnya. Awalnya Viraya tidak mau mengambil bantuan itu karena ia beranggapan kalau dirinya masih mempunyai 1 kaki dan biarkanlah bantuan itu untuk orang yang tidak mempunyai 2 kaki. Namun karena kondisi terdesak, akhirnya Viraya meminta Samir dan Koti agar mengantarkannya mengambil bantuan tersebut. Sesampainya di sana ternyata uang itu tidak bisa dicairkan sekaligus dan penerima hanya akan menerima Rp300 per bulannya. Mendengar hal tersebut, Viraya lebih memilih pergi daripada harus ribet mengurus syarat-syarat yang begitu rumit. Setelah itu Viraya mendatangi pabrik kayu upah harian dan melamar pekerjaan di sana. Pada awalnya si mandor sempat meragukan Viraya karena kakinya cacat 1. Namun Viraya meyakinkan si mandor kalau bekerja di sini hanya membutuhkan kedua tangannya, tidak membutuhkan kaki. Pada akhirnya Viraya diterima dan langsung bekerja menjadi pemotong kayu. Malam harinya terlihat Viraya yang sedang memberi obat untuk Raju. Viraya beralasan kalau obat ini hanya vitamin saja dan Raju sedang tidak sakit apa-apa. Setelah Raju tidur, Viraya hanya bisa ngahuleng memikirkan Raju, bahkan ia sampai tidak mempunyai nafsu makan. Apalagi saat mendengar Raju batuk, suara batuk itu terdengar sangat menyakitkan. Keesokan harinya Viraya yang takut tidak bisa memenuhi permintaan Raju, ia pun memberanikan diri untuk meminjam uang Rp10.000 kepada bosnya, yaitu untuk membeli tiket pesawat. Namun sayangnya si bos menolak karena kita tahu kalau Viraya baru 1 hari masuk kerja di sana. Hingga saat mulai bekerja, Viraya jadi tidak fokus karena memikirkan Raju yang hidupnya tinggal 1 bulan lagi, sedangkan dirinya belum bisa mengabulkan permintaan terakhir Raju. Ketika jam makan siang, tiba-tiba si bos marah-marah dan memukuli Viraya.
Si bos menuduh Viraya telah mencuri uang Rp50.000 karena tidak diberi pinjaman. Viraya bersumpah tidak mengetahui perihal uang itu. Namun si bos tetap menuduh Viraya dan langsung membawanya ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Viraya kembali diinterogasi dengan keras oleh polisi agar dirinya mengaku. Namun Viraya yang tak merasa ia pun tidak akan pernah mengaku meskipun harus mati di sini. Sore harinya si bos mendatangi kantor polisi. Di sini si bos berniat mencabut laporannya karena ternyata uang si bos dicuri oleh anaknya yang masih kecil. Pada akhirnya Viraya dibebaskan karena ia sudah terbukti tidak bersalah. Ketika akan keluar, terlihat Raju sudah menunggu ayahnya di depan kantor polisi, lalu mereka pun bergegas pulang ke rumah. Malam harinya Viraya yang sudah tak kuat membendung semua masalahnya, ia pun bercerita kepada dua sahabatnya yaitu Samir dan Koti. Viraya mengatakan kalau sebenarnya Raju menderita kanker darah dan hidupnya sudah divonis oleh dokter hanya akan bertahan bulan ini saja. Mendengar hal tersebut sontak Samir dan Koti shock dan mencoba menenangkan Viraya. Sambil menangis, Viraya bercerita kalau dirinya merasa tidak adil dengan takdir yang Tuhan berikan. Selama ini ia selalu berdoa agar anaknya bisa mempunyai masa depan yang baik dan menjadi orang sukses. Namun Tuhan malah tidak menginginkan Raju mempunyai masa depan. Tak lama Raju keluar rumah dan memanggil Viraya karena hidungnya keluar darah. Melihat hal itu, Viraya semakin panik, ditambah Raju juga langsung pingsan. Dengan cepat Viraya membawa Raju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dokter mengatakan kalau waktu Raju sudah semakin dekat dan tidak akan bertahan lama lagi. Tubuh kecil Raju sudah semakin tidak kuat menahan penyakit seganas itu sehingga Raju bisa kapan saja meninggal. Mendengar itu semua, Viraya seketika hanya bisa terdiam lemas. Kemudian Viraya menghampiri Samir dan Koti lalu mengatakan kalau secepatnya ia harus mendapatkan uang Rp10.000 untuk memenuhi keinginan terakhir Raju yaitu menaiki pesawat. Setelah itu Viraya diajak Samir pergi ke pameran karena kebetulan sekali teman Samir yang menjadi badut di pameran itu tidak bisa mengisi karena sakit. Pada akhirnya Viraya pun menjadi badut pengganti demi mengumpulkan uang Rp10.000. Saat tampil menjadi badut, Viraya tak sengaja terjatuh karena kita tahu kalau kakinya cacat satu. Namun siapa sangka terjatuhnya Viraya malah menjadi lucu dan membuat semua orang yang menonton terhibur. Kemudian Viraya menjatuhkan dirinya berkali-kali dan penampilan badutnya menjadi pecah. Karena penampilannya yang bagus, Viraya mendapatkan bayaran Rp10.000 dan itu cukup untuk membeli tiket pesawat untuk 2 orang. Tanpa menunggu lama, malam itu juga Viraya diantar oleh Samir dan Koti langsung menjemput Raju yaitu untuk pergi ke bandara membeli tiket pesawat. Namun saat di tengah perjalanan, bajai Samir menyenggol satu mobil hingga membuat mobil itu lecet. Si pemilik mobil yang tak terima langsung turun dan menghajar Samir beserta Koti. Si pemilik mobil juga mengambil uang Viraya sebagai pengganti mobilnya yang lecet. Padahal uang itu sangat ia butuhkan untuk mengabulkan permintaan terakhir Raju. Setelah mereka pergi, Viraya pun menangis sejadi-jadinya karena tinggal selangkah lagi permintaan terakhir Raju akan tercapai namun harus gugur hanya dalam sekejap. Viraya sampai mengatakan kalau Tuhan sangatlah tidak adil karena terlalu banyak memberi cobaan yang di luar nalarnya. Samir beserta Koti hanya bisa menenangkan Viraya dan mereka berjanji akan membantu lagi Viraya di keesokan hari. Keesokan harinya terlihat Raju yang membangunkan Viraya. Di sini Raju mengatakan kalau sekarang ia sudah tidak ingin lagi menaiki pesawat karena ia mengerti kalau hal itu terlalu berat untuk sang ayah. Raju yakin kalau dirinya akan bisa menaiki pesawat sendiri setelah dirinya menjadi orang sukses nanti. Mendengar hal tersebut, Viraya langsung memeluk Raju karena ia sadar kalau Raju tidak akan pernah dewasa dan umurnya tidak akan lama lagi.
Saat keluar, Viraya dikagetkan dengan pegawai pemerintah yang sedang melakukan pengukuran. Ternyata pemerintah akan membangun rumah layak huni untuk semua warga yang ada di sana. ఈ పోరంబోకు స్థలానికి పట్టాలు ఇచ్చి పక్కా ఇల్లు కట్టిస్తున్నారయ్యా ఇన్నాళ్ళకి మన కళ నెరవేరబోతుంది. Mengetahui hal itu, Viraya malah nekat akan menjual tempat tinggalnya. Karena saat ini pasti banyak orang yang mau membeli rumah di daerah tersebut. Bahkan Viraya menawarkan rumahnya hanya Rp10.000 saja. Karena ia sangat ingin mengabulkan permintaan Raju, yaitu menaiki pesawat. Samir sempat mengingatkan Viraya agar tidak melakukan hal itu karena nantinya Viraya tidak akan mempunyai rumah lagi. Namun Viraya sudah tidak peduli lagi dengan dirinya sendiri. Karena yang terpenting sekarang adalah keinginan Raju. Pada akhirnya ada tetangga yang bersedia membayar rumah Viraya Rp10.000 saat itu juga. Enggak, 10,000. Dengan cepat Viraya pergi ke bandara lalu memesan tiket dengan tujuan kota terdekat. Sayang, sungguh sayang, tiket termurah pada hari ini bukan Rp10.000, melainkan Rp12.000. 2 టికెట్స్ కాస్ట్ 12,000 ఉందండి. Pada akhirnya Viraya harus gagal lagi mendapatkan tiket itu. Kemudian Viraya menjual sepeda yang selalu ia pakai untuk alat transportasi demi menambah kekurangan uangnya. Namun sepeda itu hanya laku Rp1.000 sehingga Viraya masih kurang Rp1.000 lagi. అంతే. Viraya pun mendatangi Koti dan mencoba meminjam uang kepadanya. Sebenarnya Koti mempunyai uang Rp1.000 namun akan ia gunakan untuk tidur dengan Sumati. Sehingga Koti pun memilih menemui Sumati dan langsung masuk ke kamar untuk mengaha-ahanya. Namun ketika akan dimulai, Koti mendengar suara pesawat lewat dan hal itu seketika mengingatkannya kepada Raju. Koti pun merebut kembali uangnya dari Sumati lalu memberikan uang tersebut kepada Viraya. Anak, nu aడిగిన 1000 రూపాయలు అన్న. ఎలా? Di sini Koti beralasan kalau uang itu pemberian dari Sumati. Tak lama Sumati datang untuk memarahi Koti. Namun Viraya langsung berterima kasih kepada Sumati dan hendak sujud kepadanya karena telah memberikan uang Rp1.000 untuk membantunya. Melihat semua itu, Sumati menjadi luluh karena baru kali ini ada orang yang rela sujud kepadanya. కావాలంటే నువ్వు నన్ను ఉంచుకో. నిజమా? అమ్మా ఎందుకు అడుగుతున్నావు? నీ మెడలో 3 ముళ్ళు కడతా. Pada akhirnya Viraya berhasil membelikan tiket pesawatnya untuk 2 orang. Kemudian Viraya langsung memberitahu Raju dan terlihat Raju yang sangat bahagia. Singkat cerita, kini Viraya dan Raju sudah berada di dalam bandara. Viraya meminta bantuan seorang pramugari bernama Jasmine untuk menguruskan penerbangannya. Terlihat Raju yang sangat bahagia dan ia sudah tidak sabar untuk segera menaiki pesawatnya. Sebelum menaiki pesawatnya seperti biasa, Viraya meminumkan obat untuk Raju. Jasmine yang melihat hal itu, ia pun menanyakan sedang sakit apakah Raju. Kemudian Viraya meminta Raju agar bermain dulu lalu ia mengatakan kepada Jasmine kalau Raju menderita kanker darah. Raju juga sangat terobsesi dengan pesawat sehingga Viraya memaksakan untuk menaiki pesawat sebelum dirinya kehilangan Raju. Mendengar hal tersebut, Jasmine pun turut bersedih lalu ia mengatakan kalau Viraya adalah ayah yang sangat hebat. Dengan keterbatasannya belum tentu orang lain sanggup menjadi Viraya. Singkat cerita, kini Raju dan Viraya akan memasuki pesawat. Bahkan saking bahagianya Raju sampai memeluk roda pesawat itu. Namun tentu pegawai bandara melarang Raju dan memintanya agar segera memasuki pesawat. Kemudian Viraya dan Raju mulai memasuki pesawat. Terlihat Raju yang terus merasa bahagia karena apa yang ia inginkan kini sudah tercapai. Tak lama dengan wajah bahagia, Viraya mengatakan kepada Raju kalau sekarang kita akan terbang jauh. Namun Raju tidak menjawab dan ia hanya memejamkan mata. Viraya pun mengatakan hal itu sekali lagi sambil memegang tubuh Raju. Namun Raju masih tidak menjawab dan matanya juga tetap terpejam. Sontak Viraya menjadi panik dan memeriksa detak jantung Raju.
Saat didengarkan, ternyata detak jantung Raju sudah tidak berbunyi, yang artinya Raju telah meninggal dunia. Seketika tubuh Viraya bergetar dan tak kuasa menahan air mata. Namun Viraya harus tetap terlihat tenang agar penerbangan ini tidak dibatalkan. Tak lama Viraya didatangi Jasmine dan memintanya agar memakai sabuk pengaman. Kemudian Jasmine menyapa Raju dan menanyakan apakah Raju sedang tidur. Dengan terbata-bata, Viraya mengatakan kalau anaknya kini sudah tidak hidup lagi. Di sini Jasmine akan memberhentikan penerbangan agar Raju bisa dibawa oleh ambulan. Namun Viraya memohon agar Jasmine tidak memberhentikan penerbangan ini karena naik pesawat terbang adalah keinginan terakhir Raju. Viraya akan membawa Raju sampai ke tujuan agar jiwanya tenang di alam sana. Pada akhirnya Jasmine mengerti dan ia berjanji tidak akan memberhentikan penerbangan ini asalkan Viraya bisa menahan tangisnya. Dengan sekuat-kuatnya Viraya terus berjuang menahan tangisnya agar ia bisa sampai membawa mayat Raju ke lokasi tujuan. కొండలు చెట్లు ఇల్లు అన్ని చిన్న చిన్నగా కనబడతాయి. Di tengah penerbangan, Viraya terus mengajak Raju mengobrol meskipun Raju telah tiada. Viraya terus mengobati dirinya sendiri dan menganggap seolah-olah Raju hanya sedang tidur. Jasmine terus memperhatikan Viraya dan ia pun sampai tak kuat menahan air matanya. Sebelum sampai tujuan, Viraya mencium Raju lalu mengatakan kalau ayah sangat menyayangimu, nak. Tak lama pesawat pun sampai di tujuan. Terlihat semua penumpang yang turun kecuali Viraya dan Raju. Kemudian Jasmine menghampiri Viraya dan mengatakan kalau ambulan akan segera datang untuk menjemput Raju. Namun Viraya hanya terdiam dan tidak sama sekali menanggapi Jasmine. Hingga ketika Jasmine menyentuhnya, ternyata Viraya juga sudah meninggal karena saking tidak kuatnya menahan sakit atas kematian Raju anaknya. Sungguh malang sekali nasib Viraya, namun apa boleh buat, itu semua sudah takdirnya. Kita sebagai manusia hanya perlu menjalankan hidup ini dengan baik karena rencana Tuhan tidak ada satu orang pun yang tahu. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.